Suara bel menghilang, meninggalkan Zhou Yuan dengan teknik penempaan roh yang baru di benaknya, metode visualisasi Greenstone Primal Chaos Divine. Ia segera membungkuk hormat pada pria tua berpakaian hitam, berterima kasih atas teknik yang luar biasa itu. Pria tua itu, yang kemudian diketahui bernama Chang Yuan, menyerahkan hadiah, sebuah sikat hitam antik yang tampak kusam. Ini hadiah untuk pertemuan pertama kita, katanya. Zhou Yuan terkejut saat mengetahui sikat itu adalah gabungan sikat Genesis Rune dan senjata kejadian. Chang Yuan menjelaskan bahwa namanya adalah sikat Yuan Surgawi, Heavenly Yuan Bruce, dan dulunya adalah senjata kejadian suci, senjata dengan kekuatan yang tak terlukiskan, tetapi telah rusak parah. Meskipun rusak, sikat itu masih menyimpan kekuatan spiritual. Chang Yuan menunjuk 9 rune samar pada sikat. 9 rune ini mewakili kekuatannya. Jika kau berhasil menyalakan ke-9 rune dengan memberinya makan roh Genesis Beast, sikat itu akan memulihkan kekuatan Secret Genesis Weapon-nya. Zhou Yuan mengangguk, menyadari bahwa ia telah menerima harta yang luar biasa. Ia pun bertanya nama gurunya. Aku Chang Yuan, jawabnya, dan menyebutkan ia punya 2 murid lain yang bisa dianggap sebagai kakak murid Zhou Yuan. Chang Yuan beralih pada gadis berpakaian hijau, Yao Yao, yang tampak sedih karena perpisahan. Ia memberikan sebuah liontin giok berukir teratai api 9 kelopak kepada Yao Yao. Liontin ini adalah kuncinya. Berhati-hatilah. Jika teratai api ini mulai terbakar, mereka akan menemukanmu. Chang Yuan memperingatkan. Yao Yao bertanya siapa mereka, tetapi Chang Yuan diam. Chang Yuan menoleh ke Zhou Yuan dan memberikan perintah tegas, Zhou Yuan, ingat, jangan biarkan Yao Yao membatalkan segel dan menggunakan Genesis Ki, atau malapetaka akan tiba. Zhou Yuan melihat rune cahaya samar di antara alis Yao Yao, menyadari ia disegel. Ia berjanji akan melindunginya. Chang Yuan menambahkan bahwa Yao Yao sangat berpengetahuan dan dapat membantunya dalam kultivasi di masa depan. Kalian berdua harus pergi sekarang, desak Chang Yuan, yang nadanya menunjukkan adanya bahaya yang mendekat. Chang Yuan dengan cepat menyalakan susunan rune di tanah. Saat cahaya menyelimuti Zhou Yuan dan Yao Yao, Chang Yuan berteriak, Zhou Yuan, kau harus melindunginya. Zhou Yuan memejamkan mata dan meneguhkan janji di dalam hati. Detik berikutnya, ia dan Yao Yao menghilang dari pondok. Setelah murid-muridnya pergi, Chang Yuan kembali duduk, menunggu dalam keheningan. Tiba-tiba, guntur liar bergemuruh. Petir merobek langit, dan domain itu sendiri mulai runtuh. Jadi pada akhirnya masih ada, gumam Chang Yuan tanpa ekspresi. Baiklah, tulang-tulang lamaku akan berolahraga sedikit. 3 sosok yang diselimuti petir turun. Mereka memancarkan aura menakutkan, dan salah satu suara dingin mereka menggema, Kaisar yang Maha Kuasa Hei bersembunyi seperti tikus. Serahkan dia, atau tempat ini akan menjadi kuburanmu. Chang Yuan tertawa mengejek, haha, akan kubuktikan kuburan siapa di sini hari ini. Jubahnya terkoyak, memperlihatkan tubuh kurus penuh rune kuno yang bercahaya. Tubuh Chang Yuan membengkak menjadi raksasa yang menjulang tinggi, melepaskan aura tirani. Ia meraung, menginjak tanah, dan melesat ke atas, menabrak lautan petir dengan suara gemuruh yang menghancurkan. Seluruh domain itu runtuh saat pertempuran dimulai. Di sebuah gua yang gelap, ruang bergetar sebelum Zhou Yuan dan Yao Yao muncul dari cahaya portal. Zhou Yuan memijat kepalanya, linglung setelah transfer. Lebih lemah, seru Zhou Qing dengan gembira, berdiri di depan platform batu. Zhou Yuan tersenyum dan menyapa ayahnya. Zhou Qing, yang telah mengkhawatirkan putranya selama setengah hari, segera menghampiri, matanya penuh kecemasan. Merasa bersalah, Zhou Yuan langsung menyampaikan kabar baik, ayah, 8 saluran meridian saya telah terbuka. Zhou Qing tersentak dan segera memeriksa Zhou Yuan. Setelah beberapa saat, tangannya mulai bergetar. Zhou Qing kewalahan, matanya lembab. Bagus, bagus sekali. Ini benar-benar berkah dari leluhur.
Langit belum menutup pintu untuk klan Zhou kita. Zhou Yuan mengerti beban yang ditanggung ayahnya karena ketidakmampuannya berkultivasi. Ia menepuk punggung ayahnya. Jangan khawatir, ayah. Kami akan mengambil kembali semua yang hilang dari klan Zhou. Zhou Qing menenangkan diri. Ia kemudian melihat ke arah Yao Yao yang berdiri di belakang Zhou Yuan sambil memeluk makhluk kecil bernama Tuntun. Zhou Yuan pun menceritakan semua yang terjadi dalam domain misterius itu. Karena leluhur meninggalkan perkataan rahasia, mereka pasti punya hubungan dengan sesepuh berkulit hitam itu, kata Zhou Qing. Ia lalu tersenyum hangat pada Yao Yao. Nona kecil, jika tidak ada tempat tujuan, Anda bisa tinggal di Great Zhou. Kami akan menjamin keselamatan Anda. Yao Yao mengangguk dan menjawab dengan suara lembut namun acuh tak acuh, kalau begitu saya harus merepotkanmu. Bukan masalah sama sekali, balas Zhou Qing. Ia kemudian mengajak Zhou Yuan segera kembali ke kota, karena sang ibu, Qin Yu, telah menunggu. Saat Zhou Qing menginstruksikan pengawal, Yao Yao berdiri di tepi tebing, memeluk Tuntun, tampak kesepian. Zhou Yuan menghampirinya. Kakak Yao Yao, jangan khawatir. Guru punya kekuatan besar dan akan baik-baik saja, hibur Zhou Yuan. Yao Yao menatapnya. Aku tahu kakek Hei mengusirku karena musuh tangguh datang. Musuh-musuh itu datang karena aku, dan kakek Hei menghentikan mereka. Ia tersenyum ringan, namun tatapannya dingin. Aku akan memastikan untuk menyelesaikan masalah ini di masa depan. Jika sesuatu terjadi pada kakek Hei, aku pasti akan membalasnya. Tak satu pun dari orang-orang itu akan lolos. Zhou Yuan bergidik mendengar ketenangan dan kekejaman yang terkandung dalam suara gadis itu. Di istana kerajaan Great Zhou, Qin Yu menangis haru sambil memeluk Zhou Yuan, senang mendengar putranya sudah bisa berkultivasi. Bantuan pertama, atur tempat untuk Yao Yao, potong Zhou Qing untuk mengalihkan perhatian istrinya. Qin Yu, yang sudah menyukai Yao Yao, segera mengajaknya pergi untuk diurus. Saat itu, seorang pengawal melaporkan, Yang Mulia, kepala sekolah Chu mencari audiensi. Zhou Qing mengangguk dan meminta Zhou Yuan untuk tetap tinggal. Kau Pangeran Great Zhou, kau harus tahu hal-hal tertentu, katanya. Chu Tianyang, kepala sekolah Institut Great Zhou, masuk. Ia adalah seorang pria parubaya yang tegap dan merupakan jenderal penting bagi Zhou Qing. Setelah salam, Zhou Qing memintanya berbicara di depan Zhou Yuan. Chu Tianyang menghela napas dengan senyum pahit. Yang Mulia, Su Hong sedang mengincar posisi saya sebagai kepala sekolah. Hati Zhou Yuan mencelos. Su Hong adalah wakil kepala sekolah yang berpihak pada Raja Qi, musuh politik Zhou Qing. Raja Qi jelas ingin menguasai Institut Great Zhou. Pangeran kecil Qi Yue telah menggunakan harga yang sangat tinggi untuk membujuk siswa berprestasi di institut, jelas Chu Tianyang. Lebih dari separuh siswa top tahun ini ditarik ke sisinya dan masuk ke kelas B milik Su Hong. Ia melanjutkan, dalam 2 tahun terakhir, kelas B sudah 2 kali menempati posisi pertama dalam ujian peringkat kelas, mengalahkan kelas A saya. Jika mereka berhasil lagi kali ini, Su Hong akan merebut posisi kepala sekolah. Zhou Yuan dan Zhou Qing sama-sama cemas. Jika Raja Qi berhasil mengendalikan institut, ia akan memotong aliran individu berbakat ke klan kerajaan, dan faksi lain akan menganggap klan Zhou sedang menurun. Alis Zhou Qing berkerut, dan suara gelap perlahan keluar dari sela-sela giginya. Raja Qi ini benar-benar punya nafsu makan yang besar. Suasana di istana terasa mencekik. Zhou Qing diliputi amarah dan niat membunuh terhadap Raja Qi yang terus menantang klan kerajaan. Namun, ia harus menahan diri, karena perang terbuka akan menghancurkan Great Zhou yang sedang memulihkan diri, apalagi Raja Qi didukung oleh Kekaisaran Wu besar. Eliminasi harus dilakukan secara bertahap. Masih ada setengah tahun untuk ujian peringkat kelas. Siapa yang paling mungkin mendapat peringkat teratas saat ini? Tanya Zhou Qing. Kepala sekolah Chu Tianyang menjawab bahwa yang paling menonjol adalah Qi Yue, putra kedua Raja Qi, yang telah membuka 6 saluran meridian.
Zhou Qing bertanya apakah Qiyue pasti akan memenangkan peringkat teratas. Chu Tianyang menggeleng. Institut kami masih memiliki kejeniusan yang lebih luar biasa, Su Yuwei. Zhou Qing teringat gadis yang direkomendasikan Zhou Yuan. Chu Tianyang menjelaskan bahwa Yuwei telah membuka 3 saluran meridian dan memiliki prospek tak terbatas. Namun, ia khawatir, Qiyue sudah menghubungi Su Yuwei untuk menariknya ke pihak mereka, bahkan mungkin ke kelas B. Chu Tianyang meminta bantuan Zhou Yuan untuk memastikan Yuwei bergabung dengan kelas A, agar mereka punya peluang melawan Qiyue. Mata Zhou Yuan menajam. Ia mempercayai Yuwei, tetapi ia khawatir Raja Qi akan menyulitkannya. Setelah Chu Tianyang meyakinkannya bahwa Yuwei diam-diam dilindungi, Zhou Yuan berkata, kepala sekolah tidak perlu khawatir. Setelah ujian pendatang baru, Su Yuwei dan saya akan bergabung dengan kelas A. Awalnya, Chu Tianyang bermaksud membuka pintu belakang untuk Zhou Yuan yang belum bisa berkultivasi. Namun, Zhou Yuan menolak, berkata, saya akan berusaha keras untuk mendapatkan salah satu dari 10 tempat teratas dalam ujian pendatang baru. Zhou Qing tertawa dan mengungkapkan rahasianya, 8 saluran meridian Yuaner telah muncul. Dia sudah bisa memulai kultivasi secara resmi. Kabar ini mengejutkan dan membahagiakan Chu Tianyang. Ia langsung memberi selamat dan pergi, sementara Zhou Qing menginstruksikan Zhou Yuan untuk bersiap memulai pelatihan keesokan harinya. Baik, jawab Zhou Yuan dengan mata penuh antisipasi. Keesokan harinya, Zhou Yuan duduk di meja makan bersama keluarganya. Di depannya ada 9 bis sup kaya nutrisi dari 9 jenis Genesis bis tingkat 1, dan semangkuk beras kristal misterius, makanan Genesis tingkat 2 yang berkilau seperti kristal. Zhou Qing menjelaskan bahwa makanan ini adalah resep rahasia dan sumber daya kultivasi yang sangat berharga di klan kerajaan, yang akan mempercepat laju pembukaan saluran meridian Zhou Yuan. Ia juga mengenang bahwa Great Zhou pernah memiliki Genesis Food tingkat 4, Blood Rain Dragon Barley, yang dicuri oleh Raja Wu. Zhou Yuan menatap penuh kebencian. Raja Wu yang celaka itu benar-benar membersihkan harta karun kami. Ia memutuskan untuk fokus pada kultivasi. Yao Yao mencoba makanan tersebut. Ia tidak terlalu tertarik pada sup tetapi menikmati beras kristal misterius. Tuntun, makhluk kecil yang dipeluknya, langsung melahap seluruh 9 bis sup dan mangkuknya sekaligus, mengejutkan Zhou Qing. Zhou Qing menuangkan jade tebreu, alkohol yang kuat. Anehnya, Yao Yao, yang biasanya acuh tak acuh, menunjukkan keinginan kuat. Meskipun ragu, Zhou Qing memberinya sebotol. Setelah meminum habis anggur itu, pipi Yao Yao memerah. Ia tertawa riang, mengeluarkan teratai hijau kecil yang bersinar, biji giok teratai hijau, dan memberikannya kepada Qin Yu. Bibi Qin, hadiah kecil ini akan menjadi pembayaran saya untuk alkohol, kata Yao Yao. Ini akan membantumu menghentikan hilangnya energi kehidupan karena kondisimu yang lemah. Zhou Qing terperangah. Itu adalah sumber daya Genesis langka yang bahkan jarang ada di perbendaharaan kerajaan. Setelah meyakinkan Qin Yu untuk menerimanya, Zhou Yuan berterima kasih dalam hati pada Yao Yao. Ia lalu mengangkat 9 bis sup dan beras kristal misterius, menelannya habis. Sensasi terbakar menyebar ke seluruh tubuh Zhou Yuan. Ia menjilat bibirnya, matanya dipenuhi kegembiraan. Ia akhirnya resmi memulai pelatihannya.